Shalom, selamat sore para pendengar setia Renungan Harian Fata Malanu di mana saja berada. Di saat ini kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Sekaria 2 pada ayatnya yang kelima. Tetapi sebelum kita melakukan semua ini, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah yang kami sembah di dalam kehidupan kami selaku orang percaya. Di saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami melakukan semua ini ya Tuhan, kami sadari siapakah kami ini. Kami adalah orang-orang yang penuh dengan keberdosan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon ampunilah kami, karena kami tidak tahu apa yang kami lakukan. Dan biarlah dengan pengampunan yang berasal daripada-Mu ya Allah Bapa, Yesus Kristus penebus dosa manusia, kami layak untuk membaca, mendengar, bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Baik hamba yang akan membawa kebenaran firman ini, bawakan semua pendengar setia dimanapun berada. Untuk itu Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Ambil alih roh jiwa hati batin kami dengan roh Allah yang turun dari surga. Agar ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini, firman Tuhan ini menjadi satu berkat sukacita dalam membangkitkan iman-iman rohani kami. Berkatilah hamba yang akan membawa kebenaran firman Tuhan ini. Pakailah hamba sebagai saksi-Mu Tuhan, untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, hamba berdoa kepada Allah Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Baik, salam sejahtera bagi kita semua, terlebih khusus para penonton program Renungan Harian GKI Fata Malanu yang diberkati Tuhan. Pembacaan firman Tuhan bagi kita semua di saat ini terdapat pada Perjanjian Lama, yaitu kitab Sekaria 2 ayatnya yang kelima, dengan perikop pembacaan adalah penglihatan ketiga seorang yang memegang tali ukur. Dan menjadi nats pembimbing kita di saat ini terdapat pada ayatnya yang kelima yang berbunyi demikian. Dan aku sendiri, demikian firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah setiap orang yang mendengarnya, bahkan memperlakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam setiap langkah hidup. Terpujilah Kristus Yesus. Para penonton Renungan Harian GKI Fata Malanu yang saya kasih dalam kasih Kristus, ayat ini adalah janji perlindungan dan kemuliaan dari Tuhan kepada umat. Ketika bangsa Israel sedang dalam proses pemulihan dan pembangunan kembali setelah masa pembuangan, Tuhan menjanjikan bahwa Dia sendiri akan menjadi tembok berapi yang melindungi mereka dari segala ancaman hidup yang mereka alami di saat itu. Tidak hanya itu, Dia juga akan menjadi kemuliaan di tengah-tengah mereka. Itulah proses hidup yang dialami bangsa Israel dengan Tuhan saat itu. Dan mereka betul-betul merasakan bahwa Tuhanlah yang selalu menjaga dan melindungi mereka di saat mereka dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan yang mereka hadapi. Begitu juga dalam kehidupan kita selaku orang percaya. Ada banyak situasi di mana kita harus merasa rentan dan takut akan ancaman di sekitar kita. Namun firman Tuhan kita di saat ini mengingatkan untuk kita semua bahwa Dialah Tuhan yang menjadi perlindungan kita
yang kuat. Dia akan menjadi tembok berapi di sekeliling kita, melindungi kita dari segala bahaya dan memberikan rasa aman. Selain itu, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita membawa kemuliaan yang mengubah hidup kita. Ketika kita hidup dalam hadirat-Nya, dan dengan kemuliaan yang diberikannya, kita dapat mengalami kekuatan, damai, dan sukacita. Para penonton renungan harian GKI Fata Malangu yang diberkati oleh Tuhan, renungkanlah, apakah ada situasi dalam hidup Anda yang membuat Anda merasa rentan dan takut? Apakah Anda mencari perlindungan dalam hal duniawi atau dalam Tuhan? Mari kita datang kepada Tuhan dan mempercayainya sebagai perlindungan kita yang sejati. Sebab hanya dalam perlindungannya kita akan menemukan keamanan dan kedamaian yang membawa sukacita dan damai dalam hidup kita. Untuk itu, firman Tuhan di saat ini senantiasa memberikan rasa percaya diri yang seutuhnya dari Tuhan kepada kita. Dan kita dihindarkan dari segala cobaan yang selalu merintangi kehidupan kita. Tuhan Yesus yang punya firman ini selalu memberkati kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu pendengar setia renungan harian yang diberkati Tuhan, demikian perenungan kita di saat ini. Untuk itu mari kita mensyukurinya dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, Bapa yang punya kuasa, yang menjaga, melindungi, memberkati kami, dan memberikan sukacita bagi kami semua selaku umat Kau-Nya. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan karena lewat lawatan tangan pengasihan-Mu ya Bapa di surga, Engkau boleh menjaga melindungi kami sampai detik ini. Dan di saat ini kami selaku tim multimedia Fata Malangu telah bersaksi dengan penyampaian firman Tuhan yang kami lakukan di saat ini Tuhan. Biarlah apa yang menjadi satu sukacita yang kami bawa dalam perenungan di saat ini menjadi berkat bagi para pendengar setia dimanapun berada. Bahkan juga bagi kami dalam menguatkan iman percaya kami hanya kepada Engkau ya Allah. Dan biarlah dengan pertolongan dan kasih sayang Tuhan, firman ini mau terpatri dalam kehidupan kami, untuk menjadikan kami selaku umat kepunyaan-Mu selalu bertumbuh dalam iman hanya kepada Engkau. Jadikanlah firman ini menjadi kekuatan dalam membangun iman-iman rohani kami untuk selalu dan senantiasa mengandalkan Engkau dalam segala kehidupan. Kami begitu yakin dan percaya tanpa pertolongan dan kasih sayang Tuhan, maka sia-sialah kehidupan. Karena kami begitu yakin dan percaya perlindungan itu berasal daripada Engkau. Tanpa perlindungan dari Engkau Tuhan, dalam hidup kami akan sia-sia. Terima kasih ya Tuhan, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang mempunyai kuasa di atas segala kuasa. Biarlah firman yang kami sampaikan ini menjadi berkat sukacita bagi kami semua. Dan Engkau berkatilah hamba-Mu ini, pakailah hamba lebih heran lagi untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah bagi dunia ini. Dan biarlah sukacita menjadi bagian dalam kehidupan, dalam menjadi saluran berkat bagi orang lain. Begitu juga berdoa menyerahkan akan kehidupan Bapak Koordinator, Bapak Stephen Sasabone, yang menjadi koordinator dalam tim multimedia Fata Malangu. Tuhan pakailah dia lebih heran lagi dengan timnya dalam menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah melalui program kerja mereka. Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, agar sepanjang perjalanan kehidupan mereka selalu berkaya demi hormat dan kemuliaan-Mu.
kehidupan Bapak Stephen Sasaboni dengan kehidupan istri dan anak-anaknya sebagai koordinator tim multimedia Evangelisasi, Engkau berkati. Tuhan, jadikanlah dia sebagai alat-Mu Tuhan, untuk selalu dan senantiasa dengan sukacita meliput program ini. Agar lewat program ini banyak umat Tuhan mendapat sukacita melalui program ini. Dan biar dengan pertolongan dan kasih sayang Tuhan, Tuhan memberkati dia di setiap langkah juang hidup dia. Dalam pekerjaan dia, bahkan dia dalam melayani pekerjaan-Mu di tengah-tengah kebun anggur milik Engkau. Biarlah dengan sukacita dia melakukan semua itu untuk menjadi berkat bagi kehidupan keluarga, bahkan orang lain. Berkati kehidupan istri dan anak-anaknya yang selalu dan senantiasa setia mendukung akan Bapak Stephen dalam program ini. Biarlah kasih sayang Tuhan selalu membentuk mereka untuk menjadi keluarga Allah yang hidup dalam sukacita bersama Kristus dan hidup dalam terang kemuliaan. Engkau datang di tengah-tengah kehidupan keluarga Bapak Stephen Sasaboni bersama istri dan anak-anaknya. Tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu, berkat-berkat Allah tercurah dalam kehidupan mereka. Isilah lumbung-lumbung kehidupan mereka dengan berkat yang Tuhan sudah siapkan sampai menimpa rumahnya Tuhan. Agar mereka dicukupi dan mereka merasa kelebihan dan mereka juga menjadi seorang berkat bagi orang lain. Bapa di sorga, kehidupan Bapak Stephen Sasaboni bersama istri dan anak, Hamba pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati juga kami selaku tim pelayan dalam tim multimedia ini, Tuhan. Para penetua dan semas Tuhan pakai kami Tuhan untuk bersatu dalam iman, untuk bersaksi demi kehormatan dan kemuliaan. Kami begitu yakin dan percaya ketika Allah memakai kami, Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah akan membentuk kami dan menyediakan yang terbaik bagi kami. Dan Allah akan menunjukkan kuasa melalui kami. Berkatilah kami pribadi lepas pribadi, kehidupan keluarga kami, istri kami, anak-anak kami. Dengan berkat-berkat-Mu ya Tuhan, teristimewa berkat iman yang kami selalu dan senantiasa mengandalkan Engkau ya Tuhan. Bapa di sorga, kami yakin dan percaya sungguh bahwa ketika kami melakukan semua ini dengan sukacita, Allah turut memperhitungkan bagi kami. Inilah doa dan syukur kami ya Tuhan, yang kami naikkan bukan dengan nama orang lain ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terpuji-pujilah Engkau, Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Para pendengar setia program rohani Renungan Harian yang diberkati Tuhan, demikian perenungan kami di saat ini. Kiranya apa yang kami sampaikan lewat program renungan kami di saat ini menjadi berkat sukacita untuk Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, bahkan kami semua. Shalom, Tuhan memberkati.